Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Kidul Bapak Sri Suhartanto. Yang kami hormati Asisten 2 Perekonomian Bangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Kidul Bapak Insinyur Edi Praptono MSI, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Forkopim Kapanewon Wonosari, Lurah se-Kapanewon Wonosari, tamu undangan dan hadirin yang kami hormati. Kami ucapkan selamat datang di Balai Padukuhan Siraman 2, Kelurahan Siraman, Kapanewon Wonosari pada acara pengukuhan kelompok informasi masyarakat, penyerahan spesimen tanda tangan elektronik lurah dan pertunjukan rakyat. Dengan senantiasa mohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara pada hari ini dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri.
yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Gunung Kidul, yang kami hormati Bapak Sekda, Bapak Asisten 2 Kabupaten Gunung Kidul, yang kami hormati Bapak Kepala OPD Kabupaten Gunung Kidul, yang kami hormati Bapak Penewung, Bapak Kapolsek dan Bapak Danramil, yang kami hormati Bapak Lurah Kapanewon Wonosari, yang kami hormati Ketua KIM Kapanewon Wonosari, yang kami hormati para rawuh dan juga para hadirin, para undangan yang berbahagia. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan di tempat ini dengan sehat walafiat. Kami atas nama pemerintah Kelurahan Siraman mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dalam acara pengukuhan Bapak Ibu pengurus KIM Kapanewon Wonosari, sekaligus nanti pengarahan dari Bapak dan bimbingan dari Bapak Bupati Gunung Kidul. Dan kami terima kasih kepada Kepala Dinas Kominfo kami yang disekolahkan di Kelurahan Siraman dipercaya untuk tempat untuk pengukuhan tim Kapanewon Wonosari dan juga penyerahan spesimen TTI lurah dan caleg dan pertunjukan untuk rakyat. Silaturahmi untuk mewujudkan kelurahan cerdas. Dan terima kasih kepada Bapak Bupati atas peparingipun taliasih untuk kegiatan pada siang hari ini. Kami mohon maaf paring papan kurang berkenan di hati Bapak, tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Bupati bersama jajarannya. Ini yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut pengukuhan pengurus kelompok informasi masyarakat Kapanewon Wonosari oleh Bupati Gunung Kidul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sangat-sangat saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan siang hari ini kita akan saksikan bersama tentang pengukuhan kelompok informasi masyarakat di Kecamatan atau Kapanewon Wonosari yang terdiri dari 14 kelurahan. Ini rata-rata anak-anak muda semua. Mudah-mudahan dengan dibentuknya kelompok informasi ini akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Wonosari khususnya dan pada umumnya masyarakat Gunung Kidul. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan barokahnya, hari ini Senin tanggal 13 bulan Mei tahun 2024, saya Bupati Gunung Kidul dengan ini secara resmi mengukuhkan pengurus kelompok informasi masyarakat Padukuhan Kapanewon Wonosari. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa
selalu mengiringi upaya dan langkah kita semua. Dilanjutkan penyerahan SKQ oleh Bupati Gunung Kidul kepada perwakilan Kim Sekapanewon Morosari, diawali dari Ketua Kim Kalurahan Baleharjo. Selanjutnya Kalurahan Duet. Kalurahan Monosari. Kalurahan Karangreje. Kalurahan Karangtengah. Kalurahan Mulo. Kalurahan Kepek. Kalurahan Piaman. Kalurahan Pulutan. Kalurahan Serang. Kalurahan Siraman. Kalurahan Gunung. Dan yang terakhir Kalurahan Wari. Dimulai dari Kalurahan Baleharjo. Kalurahan Duet. Kalurahan Gari. Kalurahan Morosari. Kalurahan Karangreje. Kalurahan Karangtengah. Kalurahan Mulo. Kalurahan Kepek. Kalurahan Piaman. Kalurahan Pulutan. Kalurahan Serang. Kalurahan Siraman. Kalurahan Gunung. Dan yang terakhir Kalurahan Wari. Pada kesempatan siang hari ini yang pertama acaranya adalah penyerahan spesimen yang tadi sudah saya serahkan kepada rekan-rekan lurah ataupun yang mewakili. Ini semua dalam rangka penyesuaian bahwa era digitalisasi saat sekarang kita harus menuju bersama-sama ke tempat itu. Kalau dulu mungkin kita banyak menumpuk kertas, surat dan lain sebagainya, mulai saat sekarang kita akan mengurangi atau akan terkurangi dengan satu sistem teknologi baru atau digital seperti yang rekan-rekan terima saat sekarang. Ini semua bertujuan untuk memudahkan
pelayanan kepada masyarakat. Ya, kalau saya bicara pelayanan untuk pada mereka, yang jelas ini akan untuk memudahkan rekan-rekan dan kita semua di dalam pemerintahan ini untuk mempermudah semuanya. Segera nanti akan menyesuaikan tentang administrasi dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, hari ini kita saksikan tentang pengukuhan Kim. Saya sering mengatakan Gunung Kidul ini adalah milik kita semua, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Nah, Gunung Kidul ini mau maju, Gunung Kidul ini mau mundur, atau bahkan mungkin tidak sekalipun maju atau mundur atau stuck di satu tempat. Ini tergantung kita semua, pemerintah, seluruh stakeholder yang ada, dan juga seluruh warga masyarakat Gunung Kidul pada umumnya. Sering saya katakan bahwa bangsa dan negara ini adalah milik kita semua. Gunung Kidul juga sama, milik kita semua. Siapa yang akan merawat Gunung Kidul kalau tidak kita semua? Pemerintah dalam hal ini adalah dengan kebijakan, tetapi yang langsung yang bersentuhan dengan kondisi masyarakat adalah rekan-rekan semua. Makanya masyarakat juga harus perlu dan membutuhkan informasi yang aktual, yang valid, yang dapat dipercaya. Ya, sekali lagi, Gunung Kidul ini, bangsa ini, negara ini milik kita semua. Jadi jangan pernah ada Bapak Ibu dan rekan-rekan muda ini merasa terpinggirkan karena perang dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, peran rekan-rekan sangat dibutuhkan terhadap perkembangan pembangunan di Gunung Kidul ini maupun di Indonesia ini. Jadi esensinya pelantikan atau pengukuhan kelompok informasi masyarakat itu seperti itu. Yang memiliki angka-angka tentang perkembangan Gunung Kidul tentu pemerintah daerah. Nanti silahkan rekan-rekan mengakses seperti apa perkembangan pembangunan manusia misalnya, indeks kemiskinan makro misalnya, stunting misalnya, dan lain sebagainya, indeks infrastruktur misalnya, garis kemiskinan Gunung Kidul misalnya, dan lain sebagainya. Silakan. Begitu sudah saya kukuhkan, saya berikan ruang kepada kalian semua untuk bisa berinteraksi dengan pemerintah. Misalkan apa yang akan ditanyakan, program pemerintah dan sebagainya, kenapa seperti ini, silakan. Dan masyarakat akan mendapatkan sebuah pencerahan atau tidak hoax. Karena di media sosial saat sekarang itu banyak di sana itu yang dibicarakan, terkadang tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan, sehingga masyarakat hanya bisa mengkonsumsi berita-berita yang tidak up to date dan tidak aktual. Kim inilah salah satu nanti yang akan menyampaikan, dan suatu saat nanti kita akan kumpul remaja-remaja muda-mudi yang tergabung di dalam Kim Indonesia Gunung Kidul. Nah, ini juga salah satu bagaimana rekan-rekan bisa bersilaturahmi dengan pemuda-pemudi di Gunung Kidul yang cukup besar. Saat sekarang usia produktif kita sekitar 67,9%. Itu usia produktif dari 15 tahun sampai dengan 64 tahun kalau tidak salah. Itu sangat besar. Usia tengahnya itu sekitar 40%. Usia-usia yang seperti kalian. Kalian harus kenal. Karena apa tadi saya sampaikan, Gunung Kidul ini milik kita semua. Ya, milik kita semua. Jangan sampai pernah ya, bahwa kita ini terpinggirkan dan sebagainya, jangan pernah berpikir seperti itu. Ya, saya keliling Gunung Kidul, hampir 1.300 titik lebih saya pertemuan seperti itu. Saya kepingin tahu persis tentang kondisi masyarakat dan kondisi Gunung Kidul selama 3 tahun ini. Ya, sehingga paling tidak, kalau masyarakat bertanya atau yang lain mungkin bertanya, saya mampu menjawabnya tidak hanya yang disampaikan dari informasi-informasi dari internal saya sendiri, tapi saya juga harus mampu membuktikan dan mengerti apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ini fungsinya, salah satu dari sekian banyak manfaat dan fungsi dari dibentuknya Kim
yang pada akhirnya nanti akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah yang nanti akan diampu oleh dinas Kominfo. Ya, jadi silakan mau tanya apa saja dan sebagainya. Pembangunan yang belum tercapai, yang sudah tercapai, jalan-jalan yang di medsos masih banyak yang kadang-kadang lubang-lubang, kenapa tidak dan sebagainya, silakan. Tanya di sana, kira-kira anggarannya seperti apa, Pemda itu mengelola uang berapa, keperuntukannya untuk apa, silakan. Dengan akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan keuangan, pemerintah daerah sudah saya sampaikan pada rekan-rekan OPD kepala dinas, silakan dibuka, silakan dibuka. Pemda tidak ada yang namanya korupsi tidak ada. Dan saya kenceng di sektor-sektor itu. Ada yang salah, tindak pasti. Dan ini rekan-rekan semua menggunakan. Nah, ini ada rekan-rekan OPD semua. Sering saya sampaikan demikian. Karena apa? Komitmen kita, Pemda dalam hal ini, bagaimana membangun gunung itu semaksimal mungkin tanpa korupsi. Dengan keterbukaan informasi yang seperti ini, masyarakat boleh mengakses. Ini ada rekan-rekan dari Pak Lurah. Ini sama, kita sama-sama terbuka. Meskipun terkadang terdapat persoalan-persoalan kecil, itu wajar. Kita tidak akan mungkin bisa 100% bersih mengelola pemerintahan siapapun, tidak akan bisa. Tetapi dengan komitmen, ya, bagaimana meminimalisir persoalan-persoalan, tentunya dalam hal ini adalah korupsi. Ini jangan sampai. Kita semua sepakat, Pak Lurah semua kemarin kita sama-sama mengisi LHKPN ya Pak Lurah, semuanya itu dalam rangka itu. Tidak ada lurah-lurah yang korupsi, tidak ada. Dan dulu yang ada harus perintahkan tindak tegas. Ini salah satu komitmen pemerintah, ya, baik itu dari kelurahan maupun pemerintah kabupaten. Jadi silakan nanti rekan-rekan juga ikut mengawasi jalannya pemerintahan sebenarnya. Staf-staf di kelurahan juga sama, ada di sini sebagian. Nah, mereka bekerja keras, kita juga sama. Ini dalam rangka menumbuhkan Gunung Kidul ini agar apa? Agar indeks pembangunan manusianya semakin lebih baik lagi. Kalian juga boleh tanya, kenapa IPM kita berapa dan sebagainya, apa yang mempengaruhi di situ? Silakan rekan-rekan bertanya. IPM kita seperti apa? Indeks gender kita seperti apa? Nah, saya hampir menguasai pemerintahan yang begini, saya hampir menguasai. Dan masuk angka-angka. Boleh kalian nanti bertanya sekali lagi kepada Pemda. Ini semata-mata saya berikan ruang seluas-luasnya bagi tim ini untuk bisa mengadopsi sekaligus melihat tentang perkembangan gunung itu dari waktu ke waktu. Sekali lagi saya ingatkan yang paling terakhir, Gunung Kidul ini milik kita semua. Bangsa negara ini milik kita semua, sahamnya sama. Ya, kalian seperti ini, saya hidup di sini semua sahamnya sama, memiliki negara dan bangsa. Kalau tidak boleh kalian ingatkan. Ya. Tapi sekali lagi harus dengan data. Ya, harus dengan data, jangan hanya persepsi. Ya, jangan hanya asumsi yang tidak memiliki dasar. Kalau hanya persepsi, asumsi itu baca buku, baca ini banyak saja. Tapi kalau sudah bicara data, yang tahu persis adalah di pemerintah, termasuk rekan-rekan Pak Lurah, camat semuanya tahu persis data-data di daerahnya masing-masing. Pemerintah secara akumulasi kabupaten, kalau rekan-rekan pasti di skup kewilayahan atau kelurahan itu pasti beliau-beliau ini tahu persis. Jadi silakan. Itu saja Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih dan saya ucapkan selamat atas pengukuhan pada kesempatan siang hari ini. Nanti ke depan kita akan kumpul di Pemda bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain. Nah, saya bentuk setiap kecamatan segini banyaknya, 18 kecamatan. Nah, ini akan kumpul bareng, mungkin nanti ribuan. Saya kepingin komunikasi silaturahmi antara satu dengan yang lain kelompok di Gunung Kidul ini saling mengenal paling tidak. Sehingga kekuatan Gunung Kidul ini, pilarnya, kekuatannya adalah rekan-rekan dan kita semua. Sama, saya lahir di Gunung Kidul, saya akan pensiun di Gunung Kidul suatu saat. Dan rekan-rekan saya yakin juga akan menempati atau akan berdiam atau mendiami Gunung Kidul ini.
Nah, ini harus kita rawat, kita jaga. Jangan sampai sekali lagi Gunung Kidul ini justru banyak diwarnai oleh orang-orang luar Gunung Kidul. Nah, ini yang sering saya suarakan terus. Karena apa? Jumlah penduduk kita sekarang terus meningkat. Saat sekarang berada di angka 776.000 sekian. Ya, 30 tahun lagi saya prediksi menjadi 1 juta. 1 juta ini akan menjadi persoalan yang sangat kompleks di tengah-tengah kehidupan yang seperti ini. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Ya, jangan sampai sekali lagi banyak dikuasai oleh orang luar di Gunung Kidul. Kita harus mampu menguasai mayoritas di Gunung Kidul. Nah, sehingga apa? Kekuatan Gunung Kidul menjadi sebuah kekuatan kita semua. Itu harapan saya Mas. Nah, tadi saya katakan kalau pejabat itu sebentar pensiun, ya nggak lama-lama. Tetapi kalian kita semua yang hidup di sini harus memperkuat, memperkokoh hubungan kita dan kekuatan-kekuatan baru seperti itu. Itu saja, sekali saya terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini ya, selanjutnya kita akan terus berkomunikasi dan juga nanti minta tolong Pak Lurah semuanya juga rekan-rekan bagian dari masyarakat Panjenengan ikut dibimbing dan rekan-rekan juga boleh berkomunikasi dengan rekan-rekan lurah dan lain sebagainya dalam rangka apa yang disebutkan memperkuat kekokohan Gunung Kidul hari ini dan di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi segenap tamu undangan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Acara tutup dengan sesi foto bersama. Setelah acara ini kita tutup, dipersilakan dari masing-masing kelurahan untuk mempersiapkan diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu semangat kepala tangan 3, 2